Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Dengungan mesin inline 4 yang legendaris mungkin segera menjadi kenangan. Di balik tes lapangan di Valencia, Yamaha menguji ulang senjata pamungkas mereka. Ya, sebuah prototipe mesin V4 yang diharapkan bisa mengantarkan pembalap Yamaha menuju kemenangan. Fabio Quartararo, sang juara dunia yang kini terjebak di motor yang tidak bisa menyalip, hanya bisa menatap harap ke garasi tim. Sementara Ducati dan KTM terus melesat. Yamaha mempertaruhkan segalanya pada satu tes rahasia di pekan ini. Ini bukan sekedar uji mesin baru. Ini pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan masa depan mereka di MotoGP. Apakah mesin prototype V4 bisa menguncang peta persaingan MotoGP selama satu dekade ke depan? Yuk kita bahas. Saat debu di Grand Prix Qatar sudah mulai mengendap, Yamaha berada di persimpangan penting dalam perjalanan mereka di MotoGP. Akhir pekan yang penuh tantangan itu kembali mengingatkan semua orang bahwa tim asal Jepang ini masih jauh dari performa terbaiknya. Kini, semua mata tertuju pada uji coba penting yang akan digelar pekan ini di Valencia. Sebuah tes yang bisa menentukan masa depan proyek Yamaha di kelas primer. Sebelum melihat ke depan, kita perlu mengevaluasi situasi Yamaha saat ini. Dan untuk itu, kita mulai dengan pembalap yang menjadi simbol harapan sekaligus kekecewaan bagi tim ini, yaitu Fabio Quartararo. Grand Prix Qatar menjadi gambaran sempurna tentang kondisi pabrikan Yamaha di musim 2025, di mana saat ini Yamaha berada di kondisi yang penuh kefrustasian. Bagaimana tidak, Sabtu lalu, Quartararo memberikan secercah kecemerlangan dengan mencatatkan lap tercepat ketiga dalam kualifikasi, mengamankan posisi start depan pertamanya sejak Aragon pada tahun 2022, hampir 3 tahun yang lalu. Ini bukan sekedar keberuntungan. Lap tersebut adalah bukti talenta murni yang berhasil mengatasi keterbatasan mesin. Aku tahu, aku bisa membuat lap kualifikasi yang sangat bagus, tapi tidak menyangka akan secepat itu. Ini pertama kalinya aku bisa benar-benar memaksakan batas motor tanpa melakukan kesalahan, akui Quartararo. Sayangnya performa impresif itu tidak bertahan di hari balapan. Meski sempat bertahan di posisi ketiga di awal sprint race dan finish kelima, hari Minggu justru menjadi cerita berbeda. Quartararo tersapu rival-rivalnya di awal lomba dan hanya bisa finish ke-7. Itu pun setelah Maverick Vinales terkena penalti. Posisi ke-7 mungkin biasa bagi pembalap lain, tapi bagi Quartararo, ini justru hasil terbaiknya di hari Minggu musim ini. Sebuah indikasi betapa tertinggalnya Yamaha, bukan sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Cara kami balapan saat ini sangat sulit, terutama di awal lomba. Pembalap lain jauh lebih cepat dan mudah menyalip. Kami kehilangan grip, tenaga, dan sering mengalami wheelie. Satu-satunya keunggulan kami ada di zona pengereman. Tapi itu percuma jika kami tidak bisa menyalip, ujar Quartararo dengan nada frustasi. Kritik Quartararo bukanlah hal yang baru. Di tahun 2023, dia pernah mengeluh, "Kami tidak menemukan solusi setelah 8 balapan. Knalpot tidak berfungsi, sasis tidak bekerja, aerodinamika buruk, elektronika bermasalah." 2 tahun berlalu, masalah yang sama masih membayangi. Yamaha mungkin telah membuat langkah kecil, tapi lompatan besar untuk menyaingi Ducati dan KTM masih jauh dari jangkauan. Di sisi lain garasi, Alex Rins justru menunjukkan perkembangan positif. Dia meraih kualifikasi di posisi ke-9 di Qatar, tanpa bantuan slipstream, dan hal ini menjadi hasil terbaiknya sejak bergabung dengan Yamaha. Meski ia memberikan performa yang buruk di spin race dan harus bertahan dari serangan batu yang melukai lengannya di race utama, Rins bisa finish hanya 5 detik di belakang Quartararo. "Tim tidak bisa menuntut lebih dari kami," kata Rins dengan nada realistis. Dan dia benar, masalah terbesar Yamaha bukan pada pembalapnya, tapi pada motor yang tidak mampu mendukung potensi mereka. Uji coba mesin V4 di Valencia pekan ini adalah langkah krusial. Setelah puluhan tahun setia dengan konfigurasi inline 4, Yamaha akhirnya mengambil langkah radikal, yaitu menguji prototipe bertenaga V4. Ini bukan sekedar pergantian mesin,
tapi perubahan filosofi. Sebuah sinyal bahwa Yamaha akhirnya mendengar tuntutan performa MotoGP modern. Mesin V4 ini akan diuji oleh Alex Marquez dan Cal Crutchlow, bukan Quartararo atau Rins. Keputusan ini adalah keputusan strategis. Yamaha ingin mesin ini diuji oleh rider berpengalaman sebelum diberikan ke tim utama. Proyek ini tidak main-main. Yamaha bermitra dengan Marmorini, perusahaan yang dipimpin oleh Luca Marmorini, insinyur ternama dari dunia Formula 1. Tugas mereka adalah menciptakan mesin V4 yang bisa bersaing dengan Ducati Desmosedici dan KTM RC16. Jika dan ketika motor dengan mesin V4 lebih baik dari yang kami gunakan sekarang, kami akan menggunakannya. Tapi tidak realistis mengharapkan perubahan di tahun 2025. Kami harus yakin levelnya sudah cukup baik sebelum memberikannya ke rider utama, kata Paolo Ciampinotti, bos Yamaha Racing. Uji coba ini bisa menjadi titik balik sejarah Yamaha. Selama 2 dekade, mesin inline 4 M1 menjadi ciri khas mereka. Didesain untuk kelincahan dan konsistensi, dan pernah membantu Rossi, Lorenzo, dan Quartararo meraih gelar juara. Tapi MotoGP modern adalah permainan tenaga, akselerasi brutal, dan aerodinamika. Di tengah persaingan ini, inline 4 Yamaha justru menjadi beban. Percuma jika kami tidak bisa menyalip, kata Quartararo. Dan dia benar, start depan di Grand Prix Qatar memang membanggakan. Tapi itu terjadi di sirkuit yang cocok untuk karakter M1. Kenyataan pahitnya, Quartararo masih berada di posisi ke-8 klasemen dengan hasil 10 poin sebelum Qatar. Sementara itu, Rins masih kesulitan menembus 10 besar di race utama. Tapi satu hal yang jelas, masalahnya bukan pada pembalap, tapi pada motor. Uji coba mesin V4 tidak akan langsung membawa hasil instan. Akan ada iterasi, kegagalan, dan proses pembelajaran. Tapi yang terpenting, ini memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan Yamaha, yaitu harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Quartararo bisa kembali berjuang, bukan hanya untuk start depan, tapi untuk kemenangan. MotoGP bukan olahraga untuk yang diam. Ini adalah ajang di mana inovasi dan keberanian mengambil resiko yang menentukan masa depan. Untuk Yamaha, waktu untuk bergerak maju adalah sekarang. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Yamaha sudah berada di jalur yang tepat? Sampaikan komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk update terbaru.